Lihatnya dilematis, Rifana. Satu sisi partai-partai ini pastinya punya keinginan ya dari dulu untuk memajukan calon presiden dan wakil presiden. Karena puncak tertinggi sebuah karir politik di partai itu adalah kalau mendapatkan tiket capres ya. Saya kira itu nggak bisa dibantah. Jadi nggak bisa bohong. Ketum-ketum partai di luar Prabowo juga ingin maju, Rifana. Ataupun dia mencoba untuk mengusung yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan yang menjadi dilema itu karena yang dilawan itu adalah Prabowo Subianto, itu tentu bukan perkara gampang. Jadi partai-partai itu berhitung betul melawan petahana pilpres untuk yang kedua kalinya. Itu bukan perkara yang mudah ya. Itu kan terbukti Jokowi menang, SBY juga menang. Dan termasuk juga misalnya Prabowo Subianto kalau melihat approval rating per hari ini ya kekuatannya memang di atas rata-rata. Itu yang sepertinya membuat bagaimana partai politik itu bagi saya cukup dilematis. Satu sisi memang pilihannya adalah maju, tapi kalau yang dihadapi Prabowo menurut saya agak rumit. Akhirnya saya punya konklusi, kalaupun toh maju rasa-rasanya partai ini, sebisa mungkin opsi pertamanya bukan head to head dengan Prabowo sebagai calon presiden, tapi berebut calon wakil presiden. Nah itu tadi, Pak Jokowi dorong-dorong, dukung-dukung, puja-puji Pak Prabowo, ada kepentingannya nggak? Seperti tadi tudingannya Mas Gundrom, mengamankan posisi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi belum ada sejarahnya wakil presiden itu berturut-turut untuk yang kedua. Oh nggak pernah ada ya? Belum ada. Saya justru, tapi ini mungkin cocok kan, kita nggak tahu. Ya kalau kita berharap sebenarnya ada portofolionya seperti Pak JK. Jadi wakilnya SBY dan maju kemudian berhadapan dengan PSJ. Bukankah misalnya Mas Gibran itu popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi. Jadi Mas Gibran bisa maju melawan Pak Prabowo? Sangat mungkin. Ya tentu syaratnya harus punya partai politik. Atau diusung oleh partai politik. Tapi kalau saya membaca ya dari jauh, tentu Gerindra itu ingin memastikan siapapun wakil Prabowo itu adalah mereka yang tidak menjadi ancaman bagi Gerindra di masa-masa yang akan datang. Tentu kan kalau jadi wakil Prabowo ini orang hebat, setelah Pak Prabowo tak lagi jadi presiden, tentu Gerindra pasti punya intensi memenangkan pertarungan-pertarungan lanjutan. Kalau wakil presidennya di 2029-2034 itu orang hebat, orang top, bukan tidak mungkin dialah yang kemudian jadi presiden. Kalaupun toh dipilih wakil presidennya mungkin mirip-mirip Pak Budiono. Elektabilitasnya tak kuat, lebih banyak diam, tidak pernah. Wapres sekarang ancaman? Saya tidak mau menyebut itu. Tapi yang jelas Wapres yang sekarang punya potensi untuk berkembang. Bisa menyaingi ya? Punya rivalitas yang tinggi, punya dukungan politik yang tinggi, apalagi masih ada Pak Jokowi sebagai mentor. Makanya Pak Jokowi dalam sebuah wawancara bilang ke anaknya jangan kemajon. Betul. Kemajon. Artinya apa? Ya ini tentu ke depan masih gelap gulita. Persoalan siapa sebenarnya yang bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tapi secara prinsip kalau kita membaca untung dan ruginya sebisa mungkin setelah Pak Prabowo tak lagi jadi presiden, tentu untuk yang ketiga kalinya pasti Gerindra berpikir bagaimana memenangkan pertarungan yang selanjutnya. Bayangkan di Pilpres itu terjadi calon tunggal. Kalau di Pilkada mungkin ya, tapi Pilpres saya kira ini adalah panggung maha megah yang saya kira semua orang punya intensi untuk maju. Paling pahit hanya akan ada dua calon. Entah itu calon yang pertama adalah petahana dan kemudian yang penantang itu adalah calon jadi-jadian, itu lain hal. Boneka maksudnya? Ya itu tentu karena memang ada kecenderungan kalau memang atas nama berdasarkan koalisi permanen dan plus-plus itu. Tapi bagi saya secara umum kalau bicara tentang koalisi semacam ini, karena ambang batas presiden itu sudah dihilangkan ya Dek ya. Saya berharap ya minimal ada 4 atau 8 calon ya yang kemudian bertanding. Kalah itu persoalan menang. Kalah dan menang itu persoalan biasa. Justru saya menduga semakin banyak calon yang menantang Prabowo itu semakin memungkinkan dan memudahkan Prabowo untuk memenangkan yang kedua kalinya. Karena kekuatan politik tidak terkonsolidasi pada lawan di luar Prabowo Subianto, tapi akan semakin banyak dia terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Nah yang kedua, belum ada undang-undang yang membahas. Tolong nanti bisa dikoreksi. Yang membahas terkait dengan kalau ada calon tunggal terkait dengan presiden, apakah langsung ditetapkan sebagai presiden pemenang ataukah seperti pilkada melawan kotak kosong. Di pilkada ada undang-undangnya, di pilpres belum ada kejadian soalnya. Nah menarik juga ini kalau ada calon tunggal, apakah langsung ditutuskan ataukah melawan kotak kosong. Nah ini kawan-kawan seperti Bang Wihadi ini yang kemudian harus membahas ini di DPR. Kan katanya sekarang undang-undang pemilu sedang dibahas tuh, pilkada dan pilpres akan disamakan lah dalam pembahasan yang kemudian masuk dalam prolegnas. Jadi saya kira di situ saja sih, Rifana.